kisah tentang seorang pemuda sakti dari Sidoarjo, Jawa Timur yang pada masa pemerintahan kolonial Belanda membuat pasukan Belanda kalang kabut dan komandan pasukan Belanda itu mengeluarkan perintah untuk menangkap sang pemuda hidup atau mati. Ikuti video ini, kisah tentang Robin Hood dari Sidoarjo, Jawa Timur, Sarip Tambaoso. Sarip Tambaoso adalah sebuah legenda populer di Jawa Timur yang sering dipentaskan dalam pertunjukan ludruk, terutama di daerah Surabaya dan Sidoarjo. Kisahnya tentang seorang pencuri yang budiman bernama Sarip yang berani menentang pemerintahan kolonial Hindia Belanda di daerahnya. Dusun Tambaoso dibagi menjadi dua wilayah yang dibatasi oleh sebuah sungai. Wilayah tersebut biasa disebut Wetan Kali dan Kulon Kali, atau yang berarti timur sungai dan barat sungai. Masing-masing wilayah tersebut mempunyai jagoan atau orang yang disegani karena kesaktiannya. Wilayah Kulon Kali dikuasai oleh seorang jagoan bernama Paidi, sedangkan Wetan Kali dikuasai oleh Sarip. Paidi adalah seorang pendekar yang mempunyai senjata andalan yang terkenal dengan sebutan Jagang Bajepan. Sementara Sarip adalah pemuda jagoan dari desa Tambaoso yang berhati keras, mudah marah, namun sangat menyayangi kaum miskin, terutama kepada ibunya yang seorang janda. Di tengah kemiskinan dan kebodohannya, Sarip bertindak sebagai maling atau pencuri yang budiman yang mencuri di rumah-rumah orang Belanda, saudagar kikir, para lintah darat, untuk kemudian dibagi-bagikan kepada warga miskin. Sarip selalu menjadi target operasi government Belanda karena perbuatannya yang dianggap membuat keonaran dan memprovokasi masyarakat untuk menentang kebijakan Belanda. Karena sepak terjangnya yang dianggap meresahkan pemerintahan kolonial Belanda, beberapa kali pemerintah kolonial Belanda mengadakan sayembara bagi siapapun yang bisa menangkap Sarip Tambaoso hidup atau mati. Tapi orang-orang suruhan atau yang mengikuti sayembara tersebut tidak pernah berhasil menangkap Sarip karena selalu dikalahkan oleh Sarip Tambaoso. Terjadi beberapa perkelahian antara Sarip dengan musuh-musuhnya atau dengan orang-orang yang menjadi suruhan Belanda. Tapi yang paling dikenang dan paling melegenda adalah perkelahian Sarip dengan Paidi, di mana pada saat itu Sarip berhasil dikalahkan oleh Paidi dan Sarip tewas di tangan Paidi. Kemudian jasad Sarip dibuang di sungai. Namun ada keajaiban yang terjadi, yaitu ketika Mbok Sarip atau ibunya Sarip memanggil nama Sarip, jasad Sarip kemudian bisa hidup kembali. Disitulah letak kesaktian Sarip Tambaoso. Jadi ketika dia sudah tewas, kemudian dia dipanggil namanya, maka jasadnya akan hidup kembali. Setelah hidup kembali, beberapa hari kemudian Sarip kembali mencari Paidi untuk menantangnya berduel. Nah, pada perkelahian yang kedua, Sarip berhasil membalaskan dendamnya dan berhasil membunuh Paidi. Kesaktian Sarip yang sangat luar biasa itu membuat
pihak Belanda sempat kewalahan menghadapi Sarip Tambak-Oso. Hingga sampai suatu saat rahasia kesaktian Sarip dibocorkan oleh pamannya sendiri yang bernama Ridwan, yang merupakan satu perguruan dengan ayah Sarip Tambak-Oso. Setelah Ridwan membocorkan rahasia kesaktian Sarip kepada Belanda, yaitu kunci kesaktian Sarip ada pada ibunya. Walaupun Sarip mati berkali-kali, tapi jika namanya dipanggil-panggil oleh ibunya, maka mayat Sarip tersebut akan kembali hidup. Setelah Belanda mengetahui kelemahan Sarip tersebut, maka siasat licik dijalankan oleh Belanda, yaitu menjebak Sarip dan ibunya untuk datang di rumah kakaknya yang bernama Mualim yang sudah bersekongkol dengan Belanda. Nah, di rumah itulah ibunda Sarip ditembak dan kemudian Sarip ditangkap oleh Belanda, yang kemudian mayat Sarip Tambak-Oso dimutilasi menjadi 3 bagian. Sejak peristiwa itu, maka Sarip benar-benar mati dan tidak bisa hidup kembali. Dan jasadnya dimakamkan di 3 tempat, yaitu di Tambak-Oso Waru, di Mbuduran, dan di Lemah Putro, Kota Sidoarjo. Itulah kisah tentang salah satu Robin Hood atau maling budiman di Indonesia yang sangat terkenal di daerah Jawa Timur, khususnya Sidoarjo dan Surabaya. Bahkan kisah kematian Sarip Tambak-Oso tersebut itu dimuat di koran di Belanda.